mengamalkan ilmunya, walaupun hanya sebatas mengajar Al-Quran. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi mengatakan bahwa ada 5 kelompok manusia yang tidak akan dimakan oleh tanah. Siapa yang tidak dimakan oleh tanah tadi? Yang pertama adalah hafizul Quran au talil Quran, yang hafal Al-Quran atau tukang membaca Al-Quran. Kalau dia ngajar Al-Quran dengan sendirinya, dia membaca Al-Quran. Berikutnya adalah Al-Anbiya. Berikutnya adalah Al-Alim, Al-Amil, orang alim yang mengamalkan ilmunya, seperti Al-Habib Mundir, seperti Kiai Haji Ismail almarhum. Saya berani mengatakan itu karena saya mengenalnya. Lebih banyak saya mengenal Kiai Haji Ismail daripada mengenal Al-Habib Mundir, karena memang sama-sama pada waktu itu beliau sudah lebih tua dari saya dan saya masih di bawah beliau, sehingga sering kesana kemari pergi bersama. Bahkan beliau saya anggap beruntung karena melihat, bukan sebatas melihat, tapi juga mendengarkan keterangan-keterangan, nasihat-nasihat agama yang keluar dari mulut Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, daripada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Bahkan jalan bersama dengan saya untuk bertemu dengan Al-Habib Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ini melihat wajah-wajah mereka ini sa'adah, ciri daripada orang yang akan menjadi orang bahagia adalah juga memandang wajah-wajah mereka. Sekarang mereka sudah tidak ada, tidak bersama kita lagi. Kita hadir tadi membaca segala macam wirid, baca doa, zikir, baca Fatihah. Kita yakin bahwa apa yang kita baca tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa tidak, saudara? Yakin apa tidak? Saya perlu menyikapi apa yang disampaikan melalui dunia maya, melalui internet, melalui Google, melalui macam-macam itu media-media. Ada orang berani mengatakan, siapa itu yang ngajarin baca Fatihah wa ila hadratin Nabi, begitu kata dia. Memang Nabi bisa didatangkan? Itu pengertiannya ila hadratin Nabi. Menurut paham dia, memang Nabi masih bisa didatangkan pakai bilang-bilang wa ila hadratin Nabi. Ini orang yang model begini perlu dijawab apa tidak, saudara-saudara? Perlu dijawab apa tidak? Dia bilang Nabi itu sudah mati, sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa lagi dia berinteraksi dengan kita yang masih hidup. Saya sudah jawab dan kirimin jawabannya itu ke dia. Melalui anak saya suruh kirimin. Jawaban saya itu begini. Saya tanya kepada saudara, kalau suatu hari saya berada di depan rumah saya, saudara lewat di depan rumah saya, saudara lihat saya dan saya pun lihat saudara, kita sama-sama pernah mengenal, saudara beri salam apa tidak kepada saya? Beri salam apa tidak? Saudara kenal saya ini ada di depan rumah. Saudara lewat, saudara lihat saya lihat saudara. Saudara beri salam apa tidak? Bagaimana salamnya saudara kepada saya yang masih hidup? Tentu saudara katakan Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Karena saudara tahu bahwa saya masih hidup, jadi saudara beri salam. Lalu kalau saudara sembahyang, saudara boleh apa tidak mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Boleh apa tidak? Ini susah nih, ngajak ngomong orang belum makan malam begini nih modalnya. Salat saudara sah apa tidak kalau tidak bilang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa sah apa tidak? Apa bedanya saudara tadi bertemu dengan saya, saudara beri salam dengan assalamu alayka atau assalamu alaikum, dengan saudara di saat sholat saudara mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tadi waktu saudara beri salam kepada saya masih hidup apa tidak? Sekarang masih hidup enggak? Lalu saudara beri salam kepada Nabi dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabinya masih hidup atau sudah mati? Ya jawab lagi itu. Sekarang kalau saudara lagi sedang di raudhah, di makamnya Rasulullah, saudara mengucapkannya sama, salam saudara sama apa tidak dengan pada saat saudara ada di sini? Saudara ucapkan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Giliran ada di makamnya, di raudhah, saudara bilang assalamu alayka. Giliran saudara di sini, saudara bilang apa? Assalamu alayka juga. Tadi waktu saudara beri salam kepada saya sama juga, memberikan salam dengan assalamualaikum atau assalamualaikum. Artinya apa? Nabi sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Almarhum Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Musnid Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu hayatuhu hayat barzakhiyah, hayatuhu hayat barzakhiyah hakikiyah. Hidupnya Nabi itu di alam barzakh, hidup yang benar-benar hidup, tapi hidupnya hidup di alam barzakh. Kalau sudah hidup di alam barzakh, maka tidak ada hak kita untuk ikut campur tangan. Nabi sendiri pada waktu ditanya, diabadikan itu kalimat, itu kata-kata dalam Al-Quran, yas'alunaka anir ruh gulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang roh. Orang kalau sudah meninggal dunia tentu berpisah, badannya dari rohnya, rohnya dari badannya. Jadi tidak lagi bisa orang lain ikut campur. Nabi Muhammad sendiri disuruh menjawab oleh Allah Subhanahu wa taala, gulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ya Muhammad, urusan roh urusan Tuhanku. Jadi kalau ada orang membatasi bahwa Nabi Muhammad sesudah meninggal dunianya itu tidak lagi bisa berinteraksi dengan kita atau dengan manusia yang hidup, itu namanya membatasi haknya Allah. Allah yang punya hak. Kenapa dia yang harus dibatasi? Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada masa hidup beliau selalu kalau menyelenggarakan peringatan Maulid, dia selalu di depan manusia banyak yang kurang lebih 40.000 atau 50.000 pada masa beliau itu. Beliau selalu mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, sampai 3 kali itu wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kalau kepanjangannya law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun wallahu yuhibbur rasyidin. Jadi Habib Ali selalu mengucapkan itu ayat yang ada dalam suratul Hujurat,
Wa'lamu, satu peringatan buat kita yang hadir pada waktu itu, karena saya termasuk hadir saat itu. Berulang-ulang kali pada setiap acara maulid beliau katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa di sekitar kamu ini ada Rasulullah. Sampai 3 kali. Siapa yang lihat ada Rasulullah? Habib Ali bin Abdurrahman. Karena itu setiap beliau tampil, baik di waktu ta'lim biasa mingguan atau dalam acara-acara peringatan maulid, tidak pernah lepas dari lidah beliau ucapan salam beliau, diajaknya para jamaah yang hadir di depannya untuk memberi salam kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah salamun rafi'ash syani wad, ya Rasulullah ya rafi'ash syani wad, ya Rasulullah salamun. Kita jawab berikutnya. Kalau dikatakan Rasulullah tidak bisa berinteraksi lagi dengan kita yang masih hidup, kita jawab lagi lebih tegas. Ada seorang ulama bergelar Al-Hafidh. Kalau bergelar Al-Hafidh berarti di kepalanya paling sedikit ada 100.000 hadis yang ada di kepalanya. Tapi dia menyatakan, ini ulama menyatakan bahwa di kepala saya ini ada 200.000 hadis. Kalau masih ada saya akan hafalkan itu, katanya. Dan karangannya tidak kurang dari 600 karangan, bukan 600 jilid. Siapa beliau itu? Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, yang lebih singkat dipanggil Imam Sayuti, yang lahir sekitar tahun 600 Hijriah dan meninggal dunia di bawah tahun 700. Dari 600 karangannya, satu di antara lain bernama Syarhus Sudur fi Ahwalil Amwat wal Gubur. Di dalam itu kitab ada dimuat satu kejadian di zaman, satu kejadian di tengah-tengah para sahabat Nabi. Ada orang yang bernama Sa'ab. Dia berteman dengan seorang yang bernama Auf. Auf sahabat Nabi, Sa'ab juga sahabat Nabi. Sa'ab berkata kepada Auf, ya Auf, kalau kau nanti atau siapa saja di antara kita berdua lebih dahulu meninggal dunia, aku minta kepada engkau, tolonglah sekali-sekali datang kepada aku. Tolong sampaikan berita-berita tentang alam barzakh dan apa yang akan terjadi terhadap kita yang masih hidup. Kira-kira kita bisa nggak ngomong begitu sama teman kita? Hah? Kalau kita mau mati atau teman kita mau mati, kita pesan sama dia, nanti kalau di situ mati lebih dulu, tolong dong sekali-sekali nongol gitu kira-kira. Hah? Kabar-kabarin gitu. Emang artis saja yang bisa bilang kabar-kabarin? Dia bilang begitu, kabar-kabarin dong. Hah? Gimana keadaan di alam kubur, di alam barzakh itu bagaimana? Dan kalau ada sesuatu yang bakal terjadi kepada kita ini yang masih hidup, begitu kata Sa'ab, kasih tahu. Yang bilang begitu justru lebih dulu meninggal dunianya itu orang. Meninggallah Sa'ab. Sa'ab meninggal dunia. Tidak lama benar dia nongol, dia tampil kepada Auf. Begitu Sa'ab datang kepada Auf, Auf terheran-heran, kok beda penampilannya dengan pada masa hidupnya. Apa? Di mana bedanya? Di lehernya ini ada bintik-bintik hitam. Auf bertanya kepada almarhum Sa'ab, apa itu ya Sa'ab? Kok ada bintik-bintik hitam? Dulu kau tidak ada punya bintik-bintik hitam di lehermu. Ini pengaruh
hutang yang belum saya bayarkan katanya. Pengaruh hutang yang belum saya bayar. Saya waktu hidup saya ngutang kepada seorang Yahudi, belum sempat saya gunakan dan manfaatkan itu utang yang jumlahnya 10 dinar, saya sudah keburu meninggal dunia. Dan uang itu saya simpan di dalam satu tabung tempat penyimpanan anak panah. Tolong ambil, kembalikan lagi itu uang kepada Yahudi. Dan satu lagi saya mau pesan bahwa anak saya yang belum gadis itu, dia sekarang lagi sedang sakit. Dia akan meninggal dunia 6 hari lagi. Kucing saya sudah lebih dulu meninggal dari saya. Itu selesai bicara, Auf bangun, pergi ke rumah Sa'ad, ke rumah almarhum. Begitu sampai disambut oleh istrinya, lihat itu ada tabung. Segera diambil, dilihat, benar ada uang 10 dinar. 10 dinar yang tadi boleh minjam dari Yahudi. Ambil, datang ke Yahudi, kata si Yahudi, sebenarnya saya ini sudah tidak lagi mikirin itu uang. Sa'ad ini adalah temannya Muhammad yang paling baik. Apa ada kejadian? Begitu jawab pertanyaannya. Apa ada peristiwa? Ya, ada peristiwa, kata Auf. Ceritakan, selesai dia ceritakan. Dia jalan ke rumah istri almarhum. Dia cari itu, dia manggilnya mana ponakanku. Jadi anak perempuan itu dipanggilnya ponakan. Padahal dia saudara bertemu, bukan satu ibu, bukan satu bapak. Mana ponakanku? Kata istrinya, kata istri almarhum, itu lagi sedang main. Begitu dia dekati, dia pegang tangannya, ternyata memang lagi demam. 6 hari kemudian dia meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia bisa memberitahu bahwa orang yang hidup ini umurnya tinggal 6 hari lagi. Bagaimana dengan Nabi besar kita Muhammad? Kucingnya yang ditanyakan kepada istrinya, mana kucingnya kucingnya Sa'ab? Tidak tahu, tanya coba pembantu. Kata pembantu, sudah sekian lama meninggal dunia. Kucingnya meninggal dunia, almarhum tahu. Padahal orang rumah tidak tahu. Siapa bilang bahwa Rasulullah SAW itu tidak bisa berinteraksi? Kalau ini peristiwa di zaman Nabi, zaman sahabat, mungkin terlalu lama kepada zaman kita. Saya kasih tahu. Ada seorang yang 10 tahun yang lalu baru meninggal dunia, kurang lebih lah 10 tahun. Dia seorang mufassir abad kini yang paling kondang. Tidak ada orang yang tidak kenal dia. Semua ulama-ulama itu kalau dia lagi sedang menerangkan tafsir, semua pasang telinga, semua pasang TV. Siapa dia? Almarhum Profesor Dr. Al-Mufassir Al-Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mantan Menteri Perwakafan Mesir. Saat Sayyidatuna Zainab, pada waktu itu Sayyidatuna Zainab yang saya maksudkan, Sayyidatuna Zainab cucu dari Nabi besar kita Muhammad. Malam itu lagi sedang diselenggarakan haul kayak malam ini, acara haul. Tapi di Mesir nggak ada sebutan haul, yang ada maulid. Yang diperingati itu maulidnya, maulid Sayyidatuna Zainab. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini pecinta berat Sayyidatuna Zainab. Kalau misalnya Jumat ini dia ziarah makam Sayyidina Husain, memang rumahnya berdekatan dengan Sayyidina Husain. Jumat berikutnya dia ke makam Sayyidatuna Zainab. Ini udah pada pergi ke Mesir belum nih? Emang kelihatan dari potongannya nih. Maksudnya apa ziarah? Mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tentu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi niatnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Saat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini, dia kerjanya menjadi dosen di Al-Azhar. Di Mesir ada perguruan tinggi namanya Al-Azhar. Dia sebagai dosen. Di samping dosen dia juga masih kuliah. Pada saat dimana dia lagi sedang ingin mengikuti ujian tingkat, jatuh sakit. Sakit yang parah yang tidak bisa membuat dia ikut ujian naik tingkat. Maka ngambeklah dia. Kesal dia. Kepada siapa? Kepada Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab adalah saudara kandungnya Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib, anak daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, yang sudah meninggal dunia sekitar 1350 tahun yang lalu. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ambekin. Paham tidak mananya ambekin? Orang Langgewer masih kenal ambekin apa enggak? Ngambek ini Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kepada orang yang sudah meninggal dunia 1350 tahun yang lalu. Ada enggak orang kita yang ngembekin orang yang meninggal dunia sudah 1350 tahun yang lalu? Enggak ada. Ini doang. Profesor doktor ngambek kepada orang yang udah meninggal dunia sekian lama. Apa alasannya? Yaitu tadi, dia harusnya ngikuti ujian tapi jatuh sakit. Kenapa Sayyidatuna Zainab, orang yang paling dia cintai, karena itu dia selalu ziarah kepada Sayyidatuna Zainab, kok enggak tolongin bacain doa supaya jangan sakit, sehingga dia bisa mengikuti ujian naik tingkat. Pada satu malam, di saat dia sedang di rumah, pintu rumah diketok orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, ternyata siapa yang datang? Yang datang adalah teman dosen yang jauh lebih tua dari dia, namanya Syekh Abdul Fattah. Ini cerita dimuat dalam kitab yang ditulis oleh almarhum sendiri, Syekh Al-Mufassir Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dalam kitabnya Ana min Sulalati Ahlil Bait. Nama kitab itu Ana min Sulalati Ahlil Bait. Saya dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketok pintu, dibuka, ahlan wa sahlan. Ternyata Syekh Abdul Fattah. Begitu Syekh Abdul Fattah masuk, kata Syekh Abdul Fattah, "Ya Muhammad Sya'rawi, gum nusalihak inda Sayyidatuna Zainab." Yuk, ana damaikan ente dengan Sayyidatuna Zainab. Sedangkan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi belum pernah bicara tentang pribadinya kepada siapapun juga, apalagi ngambeknya terhadap Sayyidatuna Zainab. Tapi Syekh Abdul Fattah bisa tahu. Dia bilang, "Yuk, saya damaikan engkau dengan Sayyidatuna Zainab." Saudara, bagaimana cara ngedamiin orang yang udah meninggal dengan orang yang masih hidup? Orang yang masih hidup saja kalau dia lagi ngambek, susah kita damaikan. Apalagi yang satu sudah meninggal, yang satu masih hidup. Syekh Gharib ini, karena dia lebih muda daripada Syekh Abdul Fattah, ngikut saja terus. Kemana? Ke makamnya Sayyidatuna Zainab, di masjidnya Sayyidatuna Zainab. Sudah baca-baca, tentu pakai wa ila hadratin Nabi, enggak seperti yang orang itu katakan. Enggak ada itu hadratin Nabi. Maka nantang lagi. Tunjukkan satu hadis yang Nabi nyentuhkan begitu. Saya jawab, makan ancemon enggak ada hadisnya gitu, saudara-saudara. Masa semuanya mesti pakai hadis? Selesai, pulang. Syekh Abdul Fattah masuk kamar. Kemudian Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sahibul bait, tidur di atas sofa. Lagi sedang tertidur, ada lagi orang ketok pintu rumahnya.
Begitu dibuka ternyata ayahnya, abahnya datang dari kampung. Sudah duduk, sudah dijamu. Sang bapak tentunya dari kampung banyak bawaannya. Sekarang sahibul bait, anak bicara kepada abahnya, "Abah, begini bah. Abah tadi datang mengetuk pintu. Saya sedang asyik bermimpi jumpa dengan Sitna Zainab." Abahnya bertanya, "Bagaimana Sitna Zainab di saat bertemu dengan kau, ayah anakku?" Dia jawab, "Sitna Zainab saat jumpa dengan aku atau menemui aku, dia dalam keadaan tidak pakai khimar, tidak pakai kerudung." Begitu dia katakan bahwasanya Sitna Zainab tidak pakai kerudung, anaknya ini Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi langsung dipeluk rapat-rapat sambil berkata, "Kalau begitu kita diakui sebagai cucunya, kalau begitu kita diakui sebagai cucunya, kalau begitu kita diakui sebagai cucunya." Kenapa bisa menyimpulkan bahwa Sitna Zainab itu mengakui Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentu dengan abahnya sebagai cucunya? Sebab kalau seorang nenek didatangi oleh cucunya, dia dalam keadaan tidak pakai kerudung, tidak perlu dia pakai kerudung dulu, ambil kerudung, tutup kepalanya. Itulah tanda yang bisa ditangkap dari abahnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi saat Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ditemukan oleh Sitna Zainab. Bicara lagi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, "Ya abah, saya lagi sedang asyik-asyiknya bincang-bincang dengan Sitna Zainab. Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, di antara lain yaitu, mengapa engkau ya Sitna Zainab saat saya akan ikut ujian tingkat, kenapa engkau tidak doakan saya agar saya tidak jatuh sakit?" Apa jawabnya? "Karena aku sudah tahu bahwa setelah engkau ini, engkau akan dinaikkan pangkatmu 5 kali lipat dari yang sekarang ini, atau dari waktu itu." Benar, setelah dia bangun sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat dia dengan kedudukannya sebagai menteri perwakapan Mesir. Tapi usia jadi menteri dia tidak teruskan karena dia minta al-istiqalah, minta berhenti dari jabatannya. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang menurut dia tidak tepat untuk dia menduduki jabatan menteri itu. Artinya apa ini semuanya? Coba bayangkan orang yang sudah meninggal dunia namanya Sitna Zainab, katakanlah bukan pangkat apapun juga, wala nabi, bukan rasul, dan memang tidak ada perempuan jadi nabi dan rasul. Dia tahu tuh apa yang bakal terjadi pada diri Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Maknanya orang yang bukan rasul, bukan nabi, dia dapat melaksanakan atau melakukan interaksi terhadap orang-orang yang masih hidup. Bagaimana dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab yang sama bernama Mafahim Yajibu an Tusahhah, tentu mengutip dari apa yang ditulis oleh Imam Musayyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Al-Jami' As-Saghir ada sabda dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini, "Idzan falatat dabbatu ahadikum fi ardi falatin falyunadi ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu." Apabila ada satu orang di antara kamu saat dia berada di tengah lautan gurun pasir, kendaraannya boleh onta, boleh kuda, menghilang dari dirinya, maka dia nggak usah panggil-panggil yang lain, panggil saja, "Ya ibadallah, tahan itu kendaraanku. Ya ibadallah, ihbisu, tahan itu kendaraanku." Saudara, kalau kita lagi sedang jalan di lautan gurun pasir, entah ke tempat
tujuan kita berapa ratus kilo lagi. Kendaraan kita itu memuat apa yang dibutuhkan oleh kita dalam perjalanan, baju, air, makanan dan sebagainya. Kemudian dia menghilang. Tentu kita akan mati kekeringan itu kalau tidak ada kendaraan. Nabi bilang, katakan oleh kamu, panggil-panggil, fal yunadi ibadallah. Hai hamba-hamba Allah. Siapa itu hamba-hamba Allah? Boleh malaikat, boleh para ulia, boleh jin, dan boleh-boleh yang lain. Yang disuruh oleh Nabi panggil ibadallah. Saudara, sekarang saudara ada di sini. Saudara lagi mau bicara dengan istri saudara. Saudara panggil dari sini. Kira-kira dia dengar gak? Saudara di sini, saudara panggil istri saudara. Tidak usah pakai handphone. Panggil dah. Kira-kira dengar gak dia? Ini Nabi ajarkan orang di tengah lautan gurun pasir, suruh panggil ibadallah, rijalallah. Apa ini maknanya? Hal ini sama kita dapati dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, Manaqib Syekh Samman, begitu juga manaqib-manaqib para ulia Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan lain-lainnya. Mereka yang mesti kita panggil saat-saat di mana kita sedang membutuhkan. Itu maknanya ya ibadallah yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah meninggal dunia, masih disuruh oleh Nabi untuk kita panggil-panggil. Maknanya apa? Bahwa manusia-manusia yang sudah di alam barzakh itu, mereka bisa berinteraksi. Karena itu tidak sia-sia kita mengadakan acara haul. Apalagi acara haulnya Al-Habib Mundir. Apalagi acaranya orang saleh seperti Guru Haji Ismail, Kiai Haji Ismail. Tentu beliau-beliau semuanya itu menyaksikan kehadiran kita semuanya dan mendoakan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keselamatan di dunia wal akhirah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak yang mesti sampaikan karena waktu juga. Mudah-mudahan kita masih akan bertemu lagi lain kesempatan. Kita doakan para habaib kita, para kiai kita, orang tua-tua kita, jamaah yang biasa rutin mengikuti acara majelisnya, majelis Rasulullah, dan juga ismul majlis, mana? Ma'had Dar Rasul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara akhina al-Ustaz Ahmad Baihaqi Ismail. Begitu juga dengan rumah tangganya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qutu wa ana an-nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبحق السيدة فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها وأمها وأخيها. اللهم إنا نسألك خير الحياة. اللهم إنا نسألك خير الحياة. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بين ذلك. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة من تحب بقاءه، وتوفنا وفاة الشهداء، وفاة من تحب لقاءه. اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية، فطرانا حيث نهيتنا ولا تبكتنا حيث أمرتنا، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.